Surprisingly ini dalam tenda saya pakai sleeping bag 20 derajat, malah sempat agak gerah gitu ya. Jadi surprise-nya kondensasi tidak terjadi di dalam, di badan juga enak. Ini pagi-pagi suhunya paling dingin mungkin ya, tapi enak cuacanya, nggak gerah juga, nggak terlalu dingin juga. Itu saya surprise. Kemudian yang juga surprise adalah semalam hujan. Bukan semalam ding, paling baru dari tadi subuh ya, sekitar jam 5 hujannya nggak deres-deres banget gitu ya, kayak gini aja nih gitu. Oh ya, yang kemarin lupa saya kasih info, material si outer ini ya, ini nilon dengan coating polyurethane yang diklaim hydrostatic headnya 3000 mm. Artinya harusnya sangat aman ya, karena kan secara teori katanya curah hujan di Indonesia itu paling berkisar 1000 sampai 1500 mm. 3000 mm, nilon. Kemudian kerapatan kainnya 40 denier, 40D. Yang inner ini lebih rapat lagi, jadi lebih padat lagi. Terus kemarin saya bilang kan mudah-mudahan nggak dingin gitu ya, tapi surprisingly ini dalam tenda saya pakai sleeping bag 20 derajat, malah sempat agak gerah gitu ya. Jadi surprise-nya kondensasi tidak terjadi di dalam, di badan juga enak. Ini pagi-pagi suhunya paling dingin mungkin ya, tapi enak cuacanya, nggak gerah juga, nggak terlalu dingin juga. Itu saya surprise. Kemudian yang juga surprise adalah ini si outer nih, ini udah netes nih. Nah ini basah, ini basah. Jadi bagian teras ini netes itu, padahal hujannya nggak terlalu deres itu ya. Hujannya nggak terlalu deras, saya nggak ngerti deh kenapa. Apakah mungkin karena dia tenda bermaterial nylon itu jelas keunggulannya adalah dengan kain yang lebih tipis dia bisa mendapatkan kekuatan yang sama dengan kain polyester. Karena memang secara material kekuatan nilon itu jauh lebih tinggi dibanding polyester. Itu makanya contoh di ban gitu ya, ban-ban yang mahal, yang kuat. Contoh di ban sepeda aja, yang mahal itu isinya adalah nilon Kevlar. Yang murah itu pakai kawat. Nah, padahal kawat ya, tapi kekuatannya masih kalah dengan nilon. Jadi keunggulan nilon itu, cuman karena dia tipis mungkin ya, saya nggak ngerti, karena dia tipis. Di dalam tenda sih ya, karena double layer masih aman, karena outer sama inner belum sentuh-sentuhan gitu ya, si outer belum berat sehingga dia nyentuh ke inner, belum. Jadi dalam sih nggak ada bocor, nggak ada remas sama sekali. Tapi yang di luar ini lumayan parah tembusnya ya, netes-netes. Pas tadi subuh saya sholat subuh keluar juga, begitu buka resleting itu udah terus netes-netes ke kepala gitu. Oke, itu tambahannya ya. Satu lagi yang lupa, kemarin packing size itu ternyata ukurannya panjangnya 80 cm dan beratnya ketika di packing itu nggak ringan-ringan amat ya, 5,9 kilo. Jadi teman-teman yang suka touring, yang berharap banyak dengan tenda ini, menurut saya perlu dipikirkan ulang. Karena saya pribadi ya, saya lebih baik
membawa tenda yang lebih kecil gitu ya. Ada banyak tipe lah ya, ada banyak tipe. Contoh misalnya tenda untuk 4 orang yang tipe dome, tapi saya bawa flysheet. Itu kayaknya lebih aman. Flysheet yang lebih besar sehingga si flysheet bisa melindungi tenda sekaligus jadi parkiran motor. Apa itu? Ada ulet. Oke. Itu aja. Jadi tenda ini menurut saya pribadi bukan tenda yang cocok buat touring ya, karena packing size-nya terlalu besar, kemudian kapasitasnya juga nggak terlalu besar. Jadi saya sih lebih sarankan teman-teman kalau mau pakai tenda ini ya buat camping biasa aja ya, bawa mobil gitu ya. Di dalam juga bisa 2 orang, mungkin di luar bisa dipakai 2 orang, jadi rada nanggung. Oh iya, satu lagi, headroom ya. Headroom itu di spek tertulis 175 cm, tapi saya dengan tinggi 172 itu ngepas banget ya. Mungkin itu pengaruh dari pemasangan, kemudian ketegangan tali guideline dan lain-lain. Cuman ya mepet banget ya, nggak bisa leluasa berdiri ketika kita sholat. Apalagi udah pasti di dalam sini, ini udah pasti saya 172 cm tingginya, nggak bisa berdiri di dalam gitu. Itu aja, mudah-mudahan nggak ada yang kelewat lagi. Nanti kalau ada yang lupa, mungkin mudah-mudahan bisa saya tambahkan.